Assalamualaikum. Halo teman-teman. Kita dari kelompok 9 akan melakukan kunjungan ke proyek pembangunan Hotel Exindo di Nganjuk, Jawa Timur. Terus tangan maju. Yes. You say you don't wanna get in trouble, that you doing fine 'cause you got me. I don't wanna break your little bubble, but you gotta wake up to reality. 'Cause I can see in your eyes, your head is full of dreams. Tears aren't proof of failure, you just gotta let them flow without judge. There's so many ways to be happy, you can do whatever you like, you don't have to be ready, you just gotta trust the right, don't have to be scary, you just gotta follow the light, you're able to be happy, you can do whatever you like. Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu supaya acara yang siang ini dalam rangka kita untuk mencari ilmu ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Berdoa mulai. Selesai. Perkenalkan, saya Fitri Rizky mau tanya untuk Bapak Kali mohon izin, ini kan gedung tingkat tinggi untuk MIP-nya caranya meminimalisir kesalahan gimana ya? Kan kalau masa itu nggak mungkin langsung sempurna, kadang mencari salah gimana ya? Itu setelah dia memproduksi gambar sesuai desainnya, itu didistribusi ke konsultan struktur untuk dihitung. Kemudian didistribusi juga ke konsultan ME, mechanical electrical, untuk dihitung. Nah, nanti dari konsultan ME itu akan hitung berapa kebutuhan listrik, ya kan? Kebutuhan listrik itu dimulai dari titik lampu, kemudian titik stop kontak, sampai nanti ketemu panel sub, sampai ketemu panel induk, ketemu kapasitas trafo, ketemu kapasitas genset, itu dimulai dari titik lampu dan dimulai dari titik stop kontak. Nah, kemudian dari ME juga akan hitung kebutuhan air, ya, air dingin itu butuhnya per hari itu berapa kubik. Kemudian setelah air bersih ini nanti juga perlu juga kebutuhan air panas. Kebutuhan air panas itu hanya sepertiganya, seperempat sama sepertiganya air dingin untuk mandi. Orang mandi itu mandi pakai shower, itu menghabiskan air itu 37,2 liter, 37,5 liter per 15 menit. Ya, itu kalau mandi pakai shower itu 37,5 liter per menit, itu seperempat sampai sepertiganya itu air panas. Ya, itu sampai dihitung seperti itu. Terus kemudian air bersih, air panas ini jadi limbah, jadi dihitung juga nanti kapasitas limbah. Limbah itu nanti limbah dari mandi, limbah dari kloset. Nah, limbah-limbah nanti dikumpulkan di suatu tempat namanya sewage treatment plant atau STP, ya, itu dihitung semuanya. Kemudian hitung juga untuk segi keselamatan gedung, mulai dari detektor gedung. Jadi gedung itu 24 jam ini dideteksi, namanya fire alarm, ya. Nah, di fire alarm itu yang deteksi itu ada 3 detektor, namanya ada smoke detector, ada rate of rise detector, ada namanya fixed detector, ya. Perkenalkan,
saya Dewi Melinda. Izin bertanya, berapa lama estimasi waktu untuk menyelesaikan proyek pembangunan Hotel Exindo ini? Terima kasih. Ditujukan ke siapa, Dek, pertanyaannya? Pak Kadun. Oke, ini pertanyaannya ini sebenarnya untuk Pak Yoga. Jadi yang bisa jawab ini adalah Pak Yoga. Pak Yoga, berapa lama perencanaan awal pembangunan Hotel Exindo itu mulai dari awal rancang sampai selesai bisa opening? Kira-kira berapa lama dulu? Baik, terima kasih. Ya, untuk perencanaan suatu bangunan itu sendiri, kadang memang juga bisa meleset dari apa yang kita rencanakan, apa juga perencanaan. Jadi banyak faktor yang bisa proyek itu akan bisa mundur. Tapi kebanyakan suatu pekerjaan itu kan kita bisa memperhitungkan. Jadi untuk hotel ini kemarin perhitungannya itu adalah 18 bulan. Gitu. Tapi 18 bulan itu kita kan dengan dari kondisi seperti kemarin permasalahan karena ada di luar hal teknis gitu kan, seperti ada COVID. Nah itu yang Ya, itu semua sesuai dengan time schedule yang dibikin itu ya, kayak flowchart itu, ya, kayak flowchart itu yang dibikin itu semua nanti satu kesatuan di sana. Kapan material datang, material apa yang datang duluan. Jangan material yang nanti akan dipasang 3 bulan berdatang sekarang nanti tidak ada gunanya. Jadi material yang datang itu harus sesuai schedule. Yang didatangkan itu yang akan dipasang. Ya, misalnya saya sekarang tidak datangkan genset kalau untuk ME ya, karena genset mungkin setahun lagi saya pasang, saya perlukan setahun lagi. Jadi yang dipasang ini kabel-kabel instalasi, kabel-kabel feeder itu baru. Nah untuk sipil juga gitu, yang sekarang dipasang misalnya untuk hebel, untuk semen, untuk apa bahan-bahan yang lain itu yang dipasang duluan. Tapi nanti untuk mebeler bukan sekarang, itu nanti disesuaikan schedule-nya. Itu satu kesatuan itu. Saat ngangkut yang pekerjaannya itu cara pekerjaannya kan upahnya di sini kalau pekerja lapangan itu harian ya, itu harian, itu sesuai dengan kesepakatan dari proyek masing-masing, bisa dibayar mingguan, bisa dibayar 2 mingguan, tapi maksimum itu 2 mingguan ya. Nah untuk gaji mereka itu biasanya pasti disesuaikan oleh standar UMR ya untuk masing-masing kabupaten. Kemudian kalau gajinya berapa itu tergantung, ada kenek itu gajinya paling rendah, terus mungkin ada semi skill, kemudian ada skill kan gitu ya, seperti itu. buat satu estimasi satu hotel biayanya kurang lebih 100M itu bagi yang juga per lantai gitu. Nah itu kalau dibikin per lantai ya bisa aja dibagi 100 itu dibagi 8 katakanlah ya, itu bisa juga seperti itu ya kan. Nah, cuma gini, untuk masalah biaya ini biasanya kadang-kadang bisa bengkak itu karena apa? Karena terjadi seperti yang diterangkan Pak Eka tadi, terjadi inflasi ya kan? Terjadi inflasi, terus suku bunga itu yang tidak menentu, itu menentukan, terus terjadi permasalahan yang tidak segera diselesaikan tadi ya kan? Permasalahan yang tidak segera diselesaikan itu akan membuat schedule itu jadi molor. Kalau schedule itu jadi molor, akhirnya apa? Biaya operasional itu jadi tambah tinggi ya. Biaya operasional ini yang overheadnya ini yang biasanya kadang-kadang sangat membuat proyek itu jadi membengkak di situ. Oke, datanya tentang ME ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menyampaikan pesan dan pesan kita di Hotel Exindo 57. Pesan kita pertama di sana itu
kita bisa mendapatkan pengalaman dan ilmu untuk pembangunan hotel bangunan tingkat tinggi. Selain itu, kita juga di sana itu bisa tanya-tanya segala macam tentang pembangunan konstruksi proyek, segala macam manajemen yang kita belum tahu. Jadi kita tuh dapat banyak informasi gitu loh. Selain juga kan kita juga bisa lihat kayak biasanya bahan material yang kita lihat untuk pembangunan rumah biasa atau rumah tinggal itu kan biasanya tidak sesuai dengan yang pembangunan gedung itu kan tampak kayak berbeda gitu loh. Jadi mungkin jarang dijumpai ya untuk pembangunan proyek biasa. Di sana juga kita bisa melihat desain interior atau eksterior yang sangat indah dan sangat inspiratif untuk dijadikan motivasi untuk desain gambar yang akan kita kerjakan nanti. Untuk pesan mungkin karena waktu kita terbatas jadinya lebih kurang mengeksplor lagi ya di sana. Dan sebenarnya bisa lebih luas lagi jangkauannya kalau waktunya panjang. Ya, juga untuk pembimbing di sana itu menurut saya kurang karena cuma 3 orang dan kita kan banyak orang tahu, jadi penjelasannya pun cuma ke beberapa orang, yang lainnya tidak bisa mendengarkan karena orangnya kurang. Itulah kesan dan pesan dari kelompok 9. Sekian dari saya dan kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sekian video dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.